Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Ini adalah tema Natal PGI tahun ini ya. Ayat ini adalah sangat populer di saat Natal ya. Di Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari kita fokus di ayat 14 yang menjadi tema Natal tahun ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa tujuan malaikat mengatakan semuanya itu? Setiap tahun kita merayakan Natal, kita selalu merayakan dengan penuh sukacita. Sesungguhnya kisah kelahiran Yesus adalah kisah nyata. Di dalam ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kisah kelahiran Yesus ada dalam sejarah dunia. Bagaimana membuktikannya? Pada waktu itu Kaisar Agustus yang menjadi kaisar di Roma mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ini bukti bahwa kisah kelahiran Yesus merupakan kisah nyata yang ada di dalam sejarah dunia. Kisah yang sudah direncanakan dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan Allah. Sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16 ya. Untuk kemunculan Yesus ini dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang lahir di bawah hukum Taurat. Itu terjadi pada suatu hari. Hari yang sempurna, waktu yang tepat pun terjadi. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal adalah kisah nyata yang ada dalam sejarah dunia. Harinya sudah ditetapkan Tuhan. Dan juga kota kelahirannya pun ada, yaitu di Bethlehem, yaitu kota Daud. Bethlehem 6 mil jauhnya dari Yerusalem. Bethlehem kota tempat tinggal Isai, ayah Daud, raja besar Israel. Bethlehem juga kota yang dinubuatkan Mika ya. Mika 5 ayat 2. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan Yesus yang lahir itu adalah juru selamat dunia. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yesus yang lahir adalah seorang juru selamat. Jika Anda pernah berdosa kepada Tuhan, Anda membutuhkan juru selamat. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius 1:21. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Itulah sebabnya Tuhan mengutus anak Tuhan yang kekal ke dunia. Karena Dia adalah Tuhan, itu sebabnya Yesus berkata, Anak manusia mempunyai kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Oleh karena itu, juru selamat harus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Berita kelahiran juru selamat itu sangat penting. Karena itu diwartakan langsung oleh malaikat yang menjadi utusan Tuhan. Kita dapat melihat dua tujuan besar yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kabar gembira bahwa pada suatu hari, pada waktu yang tepat, di kota yang dibuatkan dengan sempurna, telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan.
Berita itu memiliki dua hasil yang luar biasa, dua tujuan besar, kemuliaan Tuhan dan kedamaian kita. Kedatangan anak ini akan menjadi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kedatangan juru selamat ini akan membawa kedamaian bagi umat Tuhan. Yang pertama dan terpenting, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan dimuliakan karena kelahiran Yesus ini. Dan kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah tujuan besar kedatangan Yesus. Kemuliaan yang selalu naik dari manusia kepada Tuhan. Kedamaian selalu turun dari Tuhan kepada manusia. Kemuliaan Allah dinyanyikan di antara manusia demi namanya. Kedamaian Allah hidup di antara manusia demi namanya. Melalui kelahiran Yesus, kita mengetahui tujuan Tuhan menciptakan dunia ini, atau ketika Dia datang untuk merebut kembali dunia di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk kemuliaannya. Dan kedamaian kita ini inti dari penciptaan dan penebusan adalah bahwa Allah itu mulia dan ingin dikenal serta dipuji karena kemuliaannya oleh umat manusia baru yang dipenuhi kedamaian. Untuk mengalami kedamaian yang Dia bawa, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam versi King James yang lama menerjemahkan ayat 14 terakhir ini, dan damai sejahtera di bumi, kemurahan terhadap manusia. Intinya adalah, meskipun tawaran perdamaian dari Tuhan ditujukan kepada semua orang, hanya umat pilihannya, yaitu orang-orang yang menerima Kristus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat, Mesias dan Tuhan, yang akan merasakan kedamaian yang dibawanya karena mengalami kemurahan hati Allah. Anda dapat melihat sekilas makna ini dalam Lukas 10 ayat 5-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Damai sejahtera Allah di dalam Kristus diwartakan kepada dunia. Namun hanya anak-anak damai yang menerimanya. Bagaimana Anda tahu kalau Anda adalah anak damai? Bagaimana Anda tahu jika Anda adalah bagian dari janji para malaikat damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya? Jawabannya adalah Anda menyambut sang pendamai itu. Anda menerima Yesus. Nah, tujuan Tuhan adalah memberi Anda kedamaian dengan menjadi pribadi yang mulia itu ada di dalam hidup Anda. 5 kali dalam perjanjian baru, Yesus disebut Allah damai sejahtera. Ya. Dan Yesus berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Dan Paulus juga berkata, Yesus sendiri adalah damai sejahtera kita. Artinya, damai sejahtera Allah atau damai sejahtera Kristus tidak pernah bisa dipisahkan dari Allah sendiri dan Kristus sendiri. Jika kita ingin kedamaian memerintah dalam hidup kita, Tuhan harus memerintah dalam hidup kita. Kristus harus memerintah dalam hidup kita. Tujuan Tuhan bukanlah memberi Anda kedamaian yang terpisah dari dirinya. Tujuannya adalah memberi Anda kedamaian dengan ketika Anda menerima pribadi yang paling mulia dalam hidup Anda, yaitu Yesus. Jadi kuncinya, perdamaian adalah menjaga apa yang para malaikat jaga bersama. Kemuliaan bagi Tuhan dan kedamaian bagi manusia. Hati yang bertekad untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan akan mengenal damai sejahtera Tuhan. Dan yang menyatukan keduanya, Tuhan mendapatkan kemuliaan dan kita mendapatkan damai sejahtera, adalah mempercayai janji-janji Tuhan yang kita peroleh dalam Yesus. Kebutuhan paling mendasar yang kita miliki adalah perdamaian dengan Tuhan. Ini adalah dasar bagi semua upaya kita untuk mencapai pendamaian. Ayat kuncinya di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, karena kita telah dibenarkan karena iman, jadi ada tindakan penting dalam percaya ya. Kita beroleh pendamaian dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dibenarkan artinya Allah menyatakan Anda adil
dan dari pandangannya dengan memperhitungkan kebenaran Yesus kepada Anda, dan hasilnya adalah perdamaian dengan Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah berdamai dengannya dan mempercayai Dia sebagai Bapa surgawi kita yang pengasih dan maha kuasa. Lakukan itu pada Natal ini ya. Bawalah hidupmu dan segala bebanmu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan tentang semua yang Anda alami. Minta Tuhan untuk membantu Anda, untuk melindungi Anda, untuk memulihkan kehidupan Anda dan kedamaian Anda. Dan kemudian menggunakan itu untuk berdamai dengan sesama. Dan kemudian Anda akan menjadi seperti para malaikat dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah hal yang pertama. Kedamaian di antara umatnya adalah hal yang kedua. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah sebabnya Yesus datang pada suatu hari di sebuah tempat sebagai juru selamat. Dia menjadi Mesias dan penguasa agar Tuhan mendapatkan kemuliaan dan Anda akan mendapatkan kedamaian. Semoga damai sejahtera Tuhan memberi Anda kedamaian dan mendapatkan kemuliaannya. Selamat menyambut Natal. Kiranya damai Natal dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup Anda semua.